minimum ini adalah sektor industri atau manufacturing. Iya. Yang sebenarnya statistik kita BPS juga sudah mengatakan Agustus masih 15,37 juta, Februari sudah turun menjadi 14,78 juta. Pertanyaan saya, apakah 14,7 juta itu mereka ini seumur hidup digaji UMP? Nah, kalau kita lihat struktur di pabrik, yang betul-betul mendapatkan UMP memang pertama adalah orang yang baru masuk masa kerja setahun. Pertanyaannya, apakah dia seumur hidup hanya menerima UMP? Jawabannya adalah setelah melewati masa ini, dia berlaku upah negosiasi. Okay. Jadi dia datang ke manajemen, masuk serikat buruh, dan disitulah terjadi negosiasi. Setelah 2 tahun? Setelah lewat masa 1 tahun ini. Okay. Kedua, kalau Mbak Lucia ini sarjana, tidak mungkin digaji UMP. Atau dia ini operator dari pabrik lain masuk di pabrik kita, tidak mungkin kita menggaji dengan UMP. Jadi sebenarnya karena sudah pengalaman. Jadi dari 14,7 juta orang di manufacturing, menurut saya yang lain tuh jauh di atas UMP. Nah, tetapi dikesankan seakan-akan buruh ini terpojok, gajinya UMP saja dan tidak cukup untuk satu keluarga, tidak cukup bayar transportasi dan lain-lain. Nah, saya ingin menjawab, kalau bicara keluarga, upah minimum ini desainnya untuk lajang dan 1 tahun. Jadi memang tidak untuk satu keluarga, karena tidak mungkin saya sudah bekerja, saya sudah kawin, punya anak, baru melamar bekerja, gaji UMP. Iya. Bahwa ada mungkin 1-2 perusahaan yang juga tidak benar menggaji orang seumur hidup dengan UMP, mungkin ada. Tetapi barangkali situasi itu, apakah perusahaan itu sudah mau bangkrut sehingga tidak mampu, atau buruhnya salah tempat, perusahaannya yang tidak benar. Tapi sebenarnya di perusahaan sendiri itu ada ketentuan nggak Pak, setiap tahun di evaluasi UMP-nya atau dinaikkan berapa persen setiap tahunnya? Contohnya begini Mbak, pernah zaman Pak Kosmas Batubara menjadi Menteri Tenaga Kerja, ada satu masa di mana tidak ada kenaikan UMR waktu itu. Itu pabrik masing-masing mengejas negosiasi. Biasa kita melihat bahwa berdasarkan inflasi. Kalau perusahaannya itu performance baik, ya inflasi plus. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu, daripada tutup, ya barangkali memang tidak naik. Nah, ini kan tergantung di situ. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau sudah bicara melebihi masa UMP ini upah negosiasi, di situ bisa terjadi perdebatan atau katakan perundingan yang alot. Nah, di situ juga buruh diberikan senjata pamungkas. Apabila di dalam perundingan dan itu gagal, tidak bisa memenuhi kemauan mereka, atau sebaliknya, lantas mereka mempunyai senjata pamungkas yang namanya itu mogok. Jadi di istilah perburuan tidak ada istilah demo, yang adalah mogok akibat perundingan yang gagal. Oke, baik Pak Anton, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait tuntutan buruh sesaat lagi.